Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ikhwatu fiddin, saudara-saudari, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim Sumail Al-Hadrami rahimahullah. Yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah. Dan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang niat dan setelahnya. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Faslun an-niyatu thalathu darajatin. Niat ada 3 tingkatan. Dalam hal ini menjelaskan tentang pembagian niat. In kana sholatu fardhon. Seandainya sholat itu merupakan sholat wajib. Entah maksud wajib di sini adalah wajib kifayah, semisal sholat jenazah, atau wajib ain misalkan, maka dalam hal ini wajib qasdul fi'li, harus ada niat melakukan suatu perbuatan, niat ibadah maksudnya, wa ta'yinu wal fardiyah, dan harus ditetapkan jumlah, menentukan misalkan fardu zuhur atau fardu kifayah jenazah, dan fardiyahnya ini hukumnya wajib. Jadi ketika seseorang mau sholat wajib, maka dia harus meniatkan dia mau melakukan sholat zuhur wajib. Itu demikian yang harus ada. Tetapi tidak harus menyebutkan karena Allah. Sebagian masyarakat misalkan usolli fardhu zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Tidak, lillahi ta'ala di sini tidak harus, karena asal dari ibadah adalah untuk kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Dan meniatkan ini harus dalam keadaan menghadap ke kiblat. Seandainya salah misalkan dia benar dalam hatinya 4 rakaat, kemudian yang dilafadzkan, sebagaimana melafadzkan sini dihukumi sebagai mustahab dalam mazhab Syafi'i, dia melafadzkan 3 misalkan, maka tidak masalah, tidak dihitung yang di lisan, karena yang wajib adalah di hati. Wa in kanat nafilatan, seandainya salatnya merupakan salat yang sunnah, muaqqatan, yang diikat dengan waktu, karatibatin au dzata sababin, wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu in kanat wa ta'yin. Seandainya seseorang niat sholat sunnah yang terikat dengan waktu, misal sholat rawatib atau sholat sunnah yang terikat dengan sebab, misalkan sholat sunnah ba'diyah wudu, maka harus meniatkan melakukan perbuatan dan ibadahnya tadi. Misalkan dia niat qobliyah subuh 2 rakaat misalkan, atau dia niat qobliyah zuhur 2 rakaat. Misalkan dia melakukan 4 rakaat, maka dia harus niat setiap 2, karena setiap 2 rakaat tadi tidak berkaitan, maka harus ada niat setiap 2, kemudian setelah itu selesai niat 2 lagi. Wa in kanat nafilatan mutlaqah, seandainya niat salatnya adalah niat salat nafilah sunnah mutlak, tanpa ada sebab, dia hanya mau salat saja, misalkan antara zuhur sampai isya, dia mau salat terus menanti waktu isya, maka dia hanya niat salat saja, niat salat sunnah. Dengan di sini disebutkan al-fi'lu dengan niat, maksudnya adalah usolli wa ta'yin zuhran au asran wal fardiyah fardhon.
dengan niat misalkan aku niat sholat zuhur atau asar yang merupakan sholat fardu. Kalau niat qobliyah zuhur maka dia niat sunnah ya, qobliyah zuhur 2 rakaat misalkan. Ini yang berhubungan dengan niat. Wa syurutu takbiratul ihram. Kita membahas selanjutnya tentang syarat takbiratul ihram. Sittatu asyar. Ada 16. Syarat takbiratul ihram ada 16. Yang mana dari sini kita ketahui tentang takbiratul ihram telah disebutkan pada pembahasan yang lalu. Ketika dia sudah melakukan takbiratul ihram, maka yang halal menjadi haram. Halal makan, tetapi setelah takbiratul ihram menjadi haram, maka disebut sebagai takbiratul ihram. Yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyam fil fardi, yaitu dia melakukan takbiratul ihram ini harus dalam keadaan tubuhnya berdiri tegap, hendak melakukan sholat tadi itu. Atau misalkan bagi yang uzur tentu sudah siap, memang sudah duduk misalkan di kursi, memang sudah siap melakukan takbiratul ihram, bukan masih duduk, imam qomat ya, selesai qomat dia masih duduk, imam muadzin iqamah misalkan, dia masih duduk, kemudian imam takbiratul ihram dia dalam keadaan berdiri dari duduknya takbir. Tidak, dia harus tegap berdiri baru takbiratul ihram, tubuhnya semua menghadap ke kiblat. Antakuna bil arabiyyah. Yang kedua, takbiratul ihram ini harus dilakukan dengan bahasa Arab ya, bagi yang mampu khususnya. Ketika seseorang itu mu'allaf, maka diberikan rukhsah kemudahan. Setelah itu dia harus, misalkan seorang ini mu'allaf di waktu asar misalkan, sudah mepet waktu maghrib, setelah itu dia mau sholat, maka dia membaca takbiratul ihram dengan bahasa yang dia mengerti. Setelah dia sholat asar dan sholat zuhur, ketika itu cukup untuk sholat zuhur, maka dia sholat asar, sholat zuhur, dan dia lanjutkan mempelajari bacaan takbiratul ihram. Yang ketiga, antakuna bilafzil jalalah, harus dengan mengucapkan lafzul jalalah ya, Allah, dengan menyebutkan Allah. Tidak sah ketika seseorang takbir mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar, meskipun keduanya nama-nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk Asmaul Husna, tapi tidak sah ketika tidak menyebutkan lafzul jalalah. Yang keempat adalah wa bilafzi akbar, dengan mengucapkan akbar ya. Yang keempat harus dengan mengucapkan akbar. Tidak sah ketika seorang menyebutkan Allahu kabir, Allah besar misalnya, tidak sah. Harus dengan akbar, karena di sini bentuk pengagungan kepada Allah. Ketika kabir maka kurang penekanan ya, ketika akbar maka di situ ada penekanan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, at-tartib baina al-lafzain, tartib di antara dua lafaz Allahu Akbar ya, harus tartib. Kemudian yang keenam, an la yamudda hamzah al-jalalah, dan tidak memperpanjang hamzah dari lafaz jalalah. Tidak demikian ya, karena hamzah dalam lafzul jalalah ini tidak selayaknya dipanjangkan. Kemudian selanjutnya, ini masih tentang cara melafadzkan saja tentunya. Wa bilafzi akbar, dan juga wa adamu maddil ba akbar, dan tidak memperpanjang huruf ba dari kalimat akbar. Bukan Allahu Akbar, tidak boleh yang demikian ya. Harus Allahu Akbar, jelas. Yang ketujuh, setelah barusan yang ketujuh tentunya, yang kedelapan adalah wa an la
yushaddidal ba, tidak menekan huruf ba. Ya, tidak sah ketika Allahu tekan, tidak boleh. Allahu Akbar langsung. Allahu Akbar. Wa an la yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain. Tidak menambah waw tambahan dalam dua kalimat tadi. Misalkan Allahu Akbar, wawunya dibikin sukun. Domah ketemu waw maka dibaca panjang Allahu Akbar, tidak boleh. Atau Allahu Wak, dibaca Wakbar, tidak Allahu Akbar. Tidak boleh menyebut Allahu Akbar. Ya, mungkin sebagian orang melafadzkan demikian dan ini tidak diperkenankan dalam takbiratul ihram. Yang ke-10 adalah wa an la yazida wawan qoblal jalalah, dan tidak menambah huruf waw setelah lafadz Allah. Artinya semisal wallahu akbar, ya, dan tidak menambah huruf waw sebelum lafadz Allahu akbar. Artinya tidak boleh seseorang menyebutkan wallahu akbar, harus Allahu akbar, Allahnya ada di depan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa an la yakifa baina kalimataini at-takbir waqfatan tawilatan. Selayaknya tidak ada wakaf, tidak ada pemberhentian di antara dua kalimat, ya, entah itu pemberhentian panjang atau pendek. Allahu Akbar, tidak boleh. Ya, harus Allahu Akbar langsung. Kemudian yang ke-12 adalah mana sudah? Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Harus dirinya bisa mendengar semua lafaz yang dilafadzkan. Allahu Akbar. Ya, cukup didengar dengan dirinya sendiri. Ya, minimal didengar dengan dirinya sendiri. Bagi orang yang normal. Kalau ada orang kurang pendengarannya, tidak harus jerit. Misalkan sedikit gangguan telinganya, kemudian karena dirinya tidak dengar, maka dia jerit-jerit Allahu Akbar. Tidak. Akhirnya bingung orang, imamnya yang di depan atau dia. Ya, harus jelas. Dianya mendengar dengan suara yang normal. Dan saya sekiranya tidak mengganggu orang di sekitarnya. Yang ke-13 adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Ya, di sini disebutkan masuk waktu. Jadi waktu sholat telah masuk. Fil muaqqat, dalam permasalahan sholat yang ditentukan, entah sholat wajib, misalkan sholat zuhur, asar, dan semisalnya, atau sholat gerhana. Kalau masih belum masuk waktu, maka tidak sah meskipun dia sudah tepat semua dari atas, tapi ya waktunya belum masuk, karena masuk waktu merupakan syarat dilakukan sholat. Yang ke-14 adalah wa iqa'uha halal istiqbal, yaitu iqa'uha, gak merusak melafadzkan ketika menghadapkan ke kiblat. Jadi seseorang ketika menghadap ke kiblat baru dia mengucapkan lafzul jalalah Allahu Akbar. Kalau dia belum menghadap ke kiblat, misalkan dia ngadap di Indonesia kiblatnya ke barat, dia masih ngadap ke timur, misalkan lagi duduk-duduk, kemudian dia berdiri menghadap ke timur, langsung Allahu Akbar dan muter badan, tidak sah. Harus menghadap ke kiblat. Kemudian yang selanjutnya, an la yakhilla, sudah, wa an la yukhilla biharfin min hurufiha, tidak merusak makna daripada makna hurufnya, kecuali dia adalah orang yang awam, misalnya orang yang tidak ngerti bahasa Arab, misalnya, bukan cuma tidak mengerti, misalnya memang tidak mengetahui agama dengan benar, misalkan dengan sebab uzur-uzur syar'i, misalkan mu'allaf tadi, maka masih diberikan kemudahan.
Tetapi kalau dia sudah mengetahui dan dia tidak mau belajar, maka bisa-bisa tidak sah sholatnya. Kemudian ke-16 adalah yang ke-16, wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika imam sudah takbiratul ihram, ya, maka baru makmum yang takbiratul ihram. Kalau makmum belum takbiratul ihram, imam belum takbiratul ihram, maka tidak boleh makmum takbiratul ihram karena dia mengikuti gerakan imam. Adapun ketika berbarengan, ya, maka batal sholatnya makmum tadi. Imam masih Allah, makmum ikut Allah, maka batal. Ya, Allahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan syurutul Fatihah. Syarat dari membaca surat Al-Fatihah asyarah, yaitu ada 10. Yang mana disebutkan at-tartib, harus tertib membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah al-muwalah. Ya. Makna al-muwalah adalah menjaga makharijul hurufnya. Menjaga makharijul hurufnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Wa mura'atu hurufiha. At-tartib wal muwalah tadi ya. Tertib artinya berurutan, muwalah sama kurang lebih. Wa mura'atu hurufiha, yaitu membaca hurufnya dengan benar. Ya, tidak boleh salah membaca panjang pendeknya. Yang mana ini sangat penting. Adapun misalkan dalam pembacaan Maliki Yaumiddin, mimnya mau dipanjangkan atau mau dipendekkan, ulama memperbolehkan keduanya. Itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, dua-duanya boleh. Kemudian selanjutnya, wa mura'atu tasdidatiha, dan memperhatikan tasdidnya. Harus tepat, Ar-Rahmanir Rahim. Di situ harus tepat ya. Nanti akan dibahas di sini tentang huruf atau tasdid dalam surat Al-Fatihah setelahnya. Kemudian selanjutnya adalah wa an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsudu biha qat'ul qiraah. Dia tidak berhenti dengan berhenti panjang atau pendek yang dia meniatkan untuk berhenti dari membaca. Ya. Kalau dia berhenti panjang, maka bisa jadi batal. Atau berhenti pendek dengan niat untuk berhenti dari baca Al-Fatihah, maka bisa jadi juga batal. Kalau tanpa sebab tentunya. Kalau ada udzur misalkan, maka itu diperbolehkan. Ini ada dua rukun, di sini ada dua penjelasan. An la yaskuta saktatan tawilatan. Ini yang kelima. Wala qasiratan, yang keenam. Yang ketujuh, qira'ata kulli ayatin mana sudah? Wa qira'atu kulli ayatiha, dia membaca setiap ayatnya minha basmalah. Dan basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Alal khilaf, para ulama berselisih. Dalam mazhab Syafi'i Al-Fatihah, basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Tetapi para ulama mazhab Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang mengingkari basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Karena secara asal seseorang mengingkari satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia telah keluar dari keislaman. Tetapi dalam permasalahan Al-Fatihah ini, ulama lebih lentur karena dalamnya ada perselisihan, sehingga mengingkari yang mengatakan basmalah bukan dari surat Al-Fatihah dan bukan dari surat-surat yang lain tidak dikafirkan karena dalam tanah khilaf. Allahu a'lam. Dalam mazhab Syafi'i harus dibaca basmalahnya dengan jahar dan juga Al-Fatihah dengan jahar bagi surat jahar. Kemudian selanjutnya wa adamul lahni al-mukhil bil makna, dan tidak boleh ada lahan, yaitu kesalahan dalam membaca yang merubah makna. Oleh karena seseorang membaca surat Al-Fatihah, ya, dia harus membaca dengan
benar dengan tartil. Ya, seseorang yang membaca dengan tidak tartil maka berkonsekuensi bisa batal sholatnya atau tidak dihitung sebagai pahala. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah wa antakuna halatal qiyam fil fardhi, harus dalam keadaan berdiri bagi salat fardu, salat wajib. Seseorang salat wajib, maka bagi yang mampu, tidak ada uzur, sebagaimana disebutkan uzur pada pembahasan yang lalu, seseorang mampu berdiri, ya, maka dia harus berdiri ketika membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah salat fardu, salat wajib yang bagi orang yang mampu untuk berdiri dan dia tidak berdiri ketika membaca surat Al-Fatihah. Adapun salat sunnah, seseorang mampu berdiri, tapi dia mau salat sunnah dalam keadaan duduk dan dia membaca Al-Fatihah dalam keadaan duduk, maka sah salatnya dengan pahala setengah. Wallahu a'lam. Wa an yusmi'a nafsahu al-qiraah, ya, dia memperdengarkan dirinya dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Demikian. Jadi dibuat untuk mendengar oleh dirinya sendiri. Kemudian wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, dan tidak boleh yang ke-10 ada hal-hal lain, zikir-zikir lain dalam membaca surat Al-Fatihah. Misalkan ada orang bersin, dia lagi membaca Al-Fatihah, kemudian dia jawab yarhamukillah, yarhamukallah misalkan. Kalau istrinya misalkan lagi bersin, kemudian dia bilang yarhamukillah, tidak boleh. Kecuali untuk membenarkan bacaan imam, misalkan imamnya salah, tidak ada yang bisa membenarkan, maka dia diperbolehkan untuk membenarkan bacaan imam ketika dia sedang membaca surat Al-Fatihah tadi. Imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian ada sakta sebentar dari imam, dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian imam membaca surat. Baru di awalnya imam udah salah, dia belum selesai Al-Fatihah, maka dia benarkan bacaan imam dan dia lanjutkan Al-Fatihah lagi. Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin sampai sini bisa sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kurang ilmu saya miliki. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.